Empat tahun dong dok, yang mana yang terbaik kesan sperma, rokok nih kah, vape nih? Yang mana dampingi salah satunya? Antara rokok dan vape, mana yang kira-kira lebih berbahaya bagi sperma pria? Yang harus kita ketahui, fungsi sperma pria dan kualitasnya itu mencerminkan kondisi kesehatan tubuh kita secara umum. Nah, ketika kita merokok, maka ada kandungan yang berbahaya dalam rokok tersebut yang bisa mempengaruhi kesehatan kita, terutama juga bisa terkena di fungsi sperma. Semakin lama dan semakin banyak kita merokok, maka semakin besar pula dampak buruk yang dapat kita rasakan ke kesehatan kita dan juga kesuburan pria. Sekarang, mari kita bicara dari sudut pandang rokok konvensional. Beberapa penelitian menunjukkan kalau penggunaan rokok konvensional akan meningkatkan penemuan jumlah sel darah putih di dalam sperma. Peningkatan jumlah sel darah putih yang berlebihan ini akan mengganggu fungsi sperma dan kesuburan pria. Selain itu, rokok juga akan menyebabkan terjadinya penurunan dan kerusakan DNA dari sperma. Dia juga akan menurunkan jumlah sperma, membuat pergerakannya terganggu, dan bentuk dari sperma menjadi kurang baik. Di samping itu, mungkin bisa saja kita tidak merokok secara aktif, tetapi kita terpapar rokok dari lingkungan sekitar kita atau yang sering disebut dengan perokok pasif. Ternyata, perokok pasif juga akan meningkatkan terjadinya gangguan kesuburan bagi pria. Oleh karena itu, asap rokok yang di sekitar kita tidak bisa kita sepelekan karena itu juga bisa mengganggu fungsi dari sperma. Itu tadi dari sudut pandang rokok konvensional. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan vape alias rokok elektrik? Karena banyak orang-orang yang mulai beralih dari yang awalnya rokok konvensional, mereka menggunakan vape atau rokok elektrik karena mereka beranggapan lebih baik. Sudah ada penelitian di tahun 2020, ternyata penggunaan rokok elektrik itu akan menyebabkan penurunan jumlah dari sperma. Dan kabar buruknya adalah semakin banyak penggunaan rokok elektrik tersebut, maka semakin besar pula kerusakan jumlah sel sperma yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, bagi orang yang merokok elektrik, sangat waspada karena bisa menurunkan jumlah dari spermanya. Sekarang, kalau misalnya ditanya, mana yang lebih baik nih antara rokok atau dia rokok elektrik untuk fungsi sperma pria? Maka jawabannya adalah untuk menghindari kedua-duanya. Karena penelitian-penelitian tadi sudah menunjukkan bahwa rokok elektrik ataupun rokok konvensional itu bisa mengganggu fungsi dari sperma pria. Bukan hanya rokoknya saja, tetapi juga asap rokok yang ditimbulkan dari keduanya. Oleh karena itu, bagi pria yang sedang program hamil, saya amat sangat menyarankan untuk mengurangi paparan asap rokok dan penggunaan rokok, baik itu rokok konvensional ataupun rokok elektrik. Tentu permasalahan yang ada seringkali orang-orang sudah menggunakan rokok dalam jangka waktu panjang dan mereka menjadi ketergantungan. Nah, jika sudah begini, maka tidak ada salahnya untuk menurunkan secara bertahap. Misal, kalau biasanya kita menggunakan rokok itu 1 bungkus per hari, cobalah turunkan bertahap menjadi setengah bungkus per hari hingga akhirnya berhenti total sama sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita berhenti merokok, apakah bisa memperbaiki fungsi sperma pria? Jawabannya adalah sangat bisa terjadi perbaikan di sperma kita setelah berhenti merokok. Karena sudah ada penelitian yang membuktikan seseorang yang merokok sebanyak 2 bungkus per hari, ketika mereka berhenti total rokok selama minimal 3 bulan, ternyata terjadi perbaikan di spermanya. Mulai dari jumlah air maninya menjadi lebih banyak, jumlah sel spermanya lebih baik, dan pergerakannya pun menjadi lebih optimal. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok sehingga program hamilnya menjadi lebih baik dan kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Saya pribadi sangat menyarankan bagi pasangan yang ingin menjalani kehamilan berbantu seperti inseminasi atau bayi tabung untuk mulai berhenti menggunakan rokok minimal 3 bulan. Harapannya adalah dengan berhenti merokok, maka spermanya akan lebih baik dan kemungkinan berhasilnya juga akan jauh lebih baik dibandingkan tetap merokok. Pertanyaan lain yang sering juga ditanyakan adalah, kenapa ada orang yang dia perokok berat dan hidupnya tidak sehat tetapi bisa banyak memiliki keturunan? Jawabannya adalah karena setiap orang memiliki kondisi tubuh dan fisiknya masing-masing. Bah, lu mundur. Cuma ngomong di gang sebelah, ngerokok tiap hari. Kamu bukan pulang, kawainya banyak kan? Jadi kayak gini, kan itu nggak bisa jadi patokan. Ada orang-orang yang dia terlahir dengan kondisi tubuh yang gennya lebih rentan terkena berbagai penyakit dan bisa mengganggu kesuburan prianya. Selain itu, mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Misalnya, dia di lingkungan kerja polusi udaranya sangat tinggi, paparan bahan kimianya sangat tinggi pula, dan itu bisa memperberat kerusakan pada sel spermanya. Pada orang lain yang perokok berat, mungkin dia lebih beruntung karena gen tubuhnya mungkin saja bisa lebih baik atau kondisi lingkungannya lebih optimal sehingga kerusakan spermanya lebih minimal. Tetapi yang harus digarisbawahi, ketika kita berhenti merokok, maka kesehatan kita akan jauh lebih baik dan lebih sehat lagi dalam jangka panjang dibandingkan orang yang merokok secara rutin dan banyak dalam jangka waktu lama. Dengan kita berhenti merokok, hidup akan lebih sehat dan sperma pria akan lebih baik. Coba deh Om Ben, kamu lihat teman kamu yang perokok berat. Kira-kira dia sehat apa enggak tuh hidupnya? Ada juga bang, udah dengar-dengar semalam mendak
terapi sangat lemas ya kawa kanjung.